Perkenalkan, nama saya Teresia Herni, NIM 2213062180. Saya dari kelas C13 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari manusia. Nah, kita masuk ke dalam pengertian manusia. Manusia, makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timpal balik. Nah, itu adalah pengertian dari manusia. Dan tidak hanya manusia, kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, kita masuk ke dalam pengertian lingkungan. Suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia itu sendiri yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Nah, itu adalah pengertian singkat dari lingkungan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam korelasi antara manusia dan lingkungan. Yang pertama ada ekologi. Ekologi berarti ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haskell 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen abiotik, pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya seperti tanah, udara, atau gas-gas yang membentuk atmosfer, air, cahaya, suhu atau temperatur, dan sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Dan selanjutnya, apa pentingnya lingkungan bagi manusia? Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kehidupan dan kebahagiaan hidup. Baik, tadi kita telah belajar apa pentingnya lingkungan bagi manusia. Nah, sekarang ada beberapa masalah yang ada di lingkungan. Yang pertama ada banjir.
Penyebab banjir mencakup curahan hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah. Nah, ini adalah penyebab dari banjir. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pengelolaan air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia memerlukan air baik untuk proses kimia dan fisika tubuh maupun untuk aktivitas kehidupan manusia. Sekalipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi kualitas air sangat dipengaruhi oleh peranan manusia dalam pengelolaannya. Dan kita masuk yang kedua, ada pencemaran air. Penyebab utama tercemarnya air sungai adalah pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan. Penyebab lainnya termasuk pembuangan sampah, aktivitas transportasi, perubahan alamiah, dan terakhir penggunaan bahan kimia. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam penebangan liar. Nah, penyebab dari penebangan liar, semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang, karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan, sehingga saat hujan datang air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pengaruh manusia pada lingkungannya. Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki kemampuan berpikir dan penalaran yang tinggi. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, apa saja sifat positif dan negatifnya? Sifat positif yaitu peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan. Nah, itu adalah pengaruh positif dari peranan manusia di lingkungannya. Dan ada juga pengaruh negatifnya, seperti peranan yang merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung ataupun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam sumber daya alam. Sumber alam yang dapat diperbarui atau disebut pula sumber-sumber alam biotik yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam sumber alam yang tidak diperbarui atau disebut pula sebagai golongan sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Kehidupan kita di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan dan tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan di dalam kehidupan. Baik, kesimpulan pada materi pada hari ini yaitu manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Baik, sekian materi dari saya mengenai manusia dan lingkungan untuk kelas 4 SD. Semoga materi ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Bye.